masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Acara ini merupakan persembahan dari kantor bersama Samsat Jawa Timur. Malam hari ini bersama dengan saya Rina Koto, selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai pembebasan pajak daerah untuk masyarakat di Jawa Timur di tahun 2022 ini. Tentu saja sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita perkenalkan. Ada Ibu Widaningrum Emma Rohima SOS MSI selaku Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama dengan kita Perwira Urusan Samsat Surabaya Timur Polda Jatim, Bapak AKP Elang Prasetyo SIKOM. Selamat malam Bapak. Malam. Dan juga Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Surabaya, Bapak Iwayan Pica SH. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Erina. Bapak, terima kasih Bapak Ibu untuk hadir di studio CTV pada malam hari ini. Tentunya seperti kita ketahui bersama, akhir tahun 2022 ini Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa mengambil keputusan berani dengan meringankan beban masyarakat Jawa Timur pasca penyesuaian harga BBM oleh pemerintah, yaitu dengan membebaskan pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum jenis mikrolet dan juga ojek online. Dengan ini diharapkan nantinya dapat meminimalisir beban masyarakat Jawa Timur dan juga memberikan efek multiplier terhadap kondisi ekonomi saat ini, khususnya akibat dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi di Jawa Timur. Untuk itu mungkin bisa kita saksikan bersama video berikut ini. Sebuah keputusan berani diambil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk meringankan beban masyarakat pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM oleh pemerintah. Dan sebagai bentuk perlindungan sosial, keputusan tersebut adalah membebaskan pajak kendaraan bermotor PKB untuk angkutan umum jenis mikrolet dan ojek online. Kebijakan tersebut diterapkan mulai tanggal 19 September hingga akhir bulan Desember 2022. Untuk mendapatkan insentif pajak Rp0 tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di KB Samsat setempat. Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Maka melalui kebijakan ini diharapkan memberikan multiplier efek terhadap kondisi ekonomi saat ini, khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jatim. Melalui program ini, setidaknya 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati kebijakan insentif. Meski dampaknya akan mengurangi potensi pajak diprediksi senilai Rp9,5 miliar. Yang bisa dilakukan percepatan adalah yang ojol. Kalau angkot datanya juga sudah ada. Jadi kenapa ini yang kita lakukan penyegeraan supaya masing-masing bisa meringankan beban dari dampak kenaikan BBM ini. Para driver ojek online dan mikrolet pun sangat terbantu dengan kebijakan ini yang dinilai sangat pro terhadap rakyat kecil, apalagi persyaratannya sangat mudah. Di antaranya, bukti tercatat sebagai driver online, kendaraan bermotor, STNK, dan KTP. Semoga dengan adanya kebijakan ini bisa menggeliatkan kembali perekonomian di Jawa Timur.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bapenda Jatim juga berharap kepada masyarakat, driver ojek online dan pemilik mikrolet bisa memanfaatkan pajak gratis tahun ini sebaik-baiknya. Sangat membantu sekali buat driver ojol ini ya. Biasanya kan kita bayar 1 tahun sekali ya, kira-kira antara 100.000 sampai 250 kalau sepeda motor ini ya. Nah, untuk prosesnya sendiri ya sangat mudah sekali, kita cuma suruh fotokopi screenshot akunnya sama bawa STNK asli sama KTP yang sesuai dengan yang di akunnya. Itu aja, tinggal nunggu minta nomor antrian langsung ke informasi sudah selesai. Alhamdulillah kita ya sebagai ojol kan enak, agak ringan bebannya gitu. Ya mudah sih, cuman pakai aplikasi aja. Ya alhamdulillah, saya sangat senang. Baik, berbicara mengenai pemutihan pembebasan pajak kendaraan bermotor ini, kita ke Ibu Widaningrum dulu nih, dari Bapenda sendiri. Sebenarnya ini kan sudah berjalan sejak September, Ibu. Akhirnya diperpanjang lagi, betul? Ya. Jadi untuk kebijakan pajak daerah ini sebetulnya tidak hanya berlaku di tanggal 19 September sampai dengan 15 Desember ya. Cuma mulai dilakukan pada tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni itu terkait dengan pembebasan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan bebas balik nama untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Bebas kemudian balik nama. Ya, kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan 30 September. Nah, pada awal bulan September itu kan terjadi kenaikan BBM. Yes. Jadi pada saat itu bentuk kepedulian Ibu Gubernur terhadap kondisi ini khususnya kepada masyarakat yang memiliki kendaraan mikrolet angkutan umum penumpang dan ojek online itu diberi kebebasan pajak kendaraan bermotor 100%. 100% alias gratis, Bu, gratis. Ya? Jadi dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak dari kenaikan BBM yang ada pada saat ini. Begitu Mbak Irina. Betul sekali, ya. karena cukup terasa sekali untuk mereka-mereka yang pekerjaannya adalah memang sehari-hari menggunakan BBM pada saat kenaikan ini. Jadi ini dua ya Bu ya, sanksi dan juga bebas balik nama. Ya, sanksi administrasi untuk kebijakan pertama, sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama untuk penyerahan kedua gratis, serta PKB 100% untuk kendaraan angkutan umum penumpang dan ojek online. PKB 100%. 100% untuk kendaraan umum angkutan umum dan ojek online. Perlu digarisbawahi karena ini berbeda ya. Iya, khusus. Betul. Oke. Kalau dari Bapak AKP Elang sendiri, kalau dari kepolisian sendiri dukungannya seperti apa nih Pak? Jadi bentuk dukungan dari kepolisian karena semakin meningkatnya animo masyarakat saat ini, Pak. Jadi kita dari kepolisian dalam bentuk registrasi kendaraan bermotor juga melayani masyarakat dalam waktu 1 hari menyelesaikan STNK dan TNKB tersebut. Dalam waktu 1 hari? Ya. Ya. Jadi nggak perlu bolak-balik? Cukup 1 hari selesai, wajib pajak bisa kembali ke rumah. Wah, ini sangat memudahkan sekali. Tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk pemirsa nanti kita juga akan buka line untuk WhatsApp ya. Apabila ingin memberikan komentar di 0813 581 61388. Tetaplah bersama kami dalam program Optimis Jatim Bangkit, persembahan dari kantor bersama Samsat Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, untuk yang merasa memiliki kendaraan bermotor mungkin bisa dicek lagi kira-kira sudah bayar pajakkah di tahun ini, karena akan ada pemutihan sampai tanggal 15 Desember 2022. Ini khusus datang di studio ini teman-teman dari Jasara Harja, kepolisian dan juga dari Bapenda di sini ya, dan tergabung dalam kantor bersama Samsat Jawa Timur. Kali ini saya pengen bertanya dengan Pak Iwayan Pica di sini. Pak, sebenarnya dengan adanya pemutihan ini, pembebasan pajak daerah, lebih menjaminkah nantinya untuk ketersediaan asuransi kecelakaan lalu lintas? Mungkin bisa dijelaskan juga untuk fungsi dari asuransi kecelakaan lalu lintas sendiri.
Baik, terima kasih Mbak Erina. Selamat malam pemirsa JTV. Dengan adanya pembebasan pajak daerah untuk masyarakat Jawa Timur, diharapkan para pemilik kendaraan akan membayar atau menyelesaikan kewajibannya di kantor Samsat. Artinya, dengan masyarakat datang ke kantor Samsat, secara langsung masyarakat juga membayar yang namanya SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Karena Jasara Harja memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan dari sumbangan wajib pemilik kendaraan yang dihimpun oleh Jasara Harja untuk digunakan menyantuni bila terjadi kecelakaan. Betul. Nah, diharapkan dengan pembebasan ini masyarakat akan membayar, artinya dengan membayar masyarakat datang, juga masyarakat membayar SW. Jadi kami dari Jasara Harja yang diberi amanah untuk melindungi para korban kecelakaan, dengan dana yang terhimpun itulah kita gunakan untuk menyantuni masyarakat korban kecelakaan. Jadi dengan membayar tepat waktu sebenarnya, ini membantu untuk nantinya sebenarnya membantu masyarakat yang lain yang terkena musibah Pak ya. Karena tadi secara tidak langsung membayar dana sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu. Oke. Baik, kita kali ini ke Ibu Widaningrum di sini. Bu, kalau dari Samsat sendiri sebenarnya kebijakannya akan seperti apa sih, Bu? Jadi kalau kita bicara Samsat Jawa Timur ini merupakan satu kantor ya, satu kantor yang melaksanakan pelayanan terpadu terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, di dalam Samsat ini ada 3 instansi yang terkait ya. Kami bertiga hadir di sini nih dalam satu kantor, satu pelayanan terpadu untuk masyarakat. Nah, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi dari kepolisian lantas ya terkait dengan registrasi dan identifikasi. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Elang. Kemudian fungsi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Nah, pajak ini sebetulnya ada 5 sebetulnya kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur selain pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, juga ada pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Nah, tapi yang dilayani di Samsat ini adalah pelayanan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi asuransi yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wayan Pica. Beliau adalah perwakilan dari PT Jasara Harja yang memiliki kewenangan untuk memungut SWDKLLJ. Nanti secara teknis juga bisa disampaikan oleh Pak Wayan Pica seperti apa. Nah, terkait dengan semua itu, mengapa ada kebijakan pembebasan pajak daerah dalam rangka untuk memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak akibat pandemi ya yang dimulai sejak tahun 2020 yang lalu, dan itu sangat berdampak kepada aspek ekonomi masyarakat. Kemudian tahun 2021 bahkan 2022 ini masih dirasakan oleh masyarakat dampaknya, sehingga bentuk kepedulian Ibu Gubernur untuk melakukan kebijakan pembebasan pajak daerah ini saya kira sangat tepat dalam rangka untuk membantu meringankan beban masyarakat. Oleh karena itu, makanya kenapa di tahun 2022 ini sangat istimewa Mbak Erina ya. Maaf, sejak bulan April, 1 April 2022 sampai dengan diperpanjang berkali-kali ya, 2 kali diperpanjang sampai dengan 15 Desember nanti, semua itu dalam rangka untuk membantu masyarakat Jawa Timur untuk kembali bangkit ya, sesuai dengan slogannya Ibu Gubernur bahwa Jawa Timur optimis bangkit ya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang benar-benar terdampak terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi. Selain itu di bulan September kemarin, makanya kenapa ada kebijakan terkait dengan pemberian pajak kendaraan bermotor gratis untuk 100% gratis untuk kendaraan mikrolet atau angkutan umum penumpang dan ojek online, dalam rangka juga untuk membantu masyarakat terkait dengan kenaikan BBM yang terjadi saat ini. Seperti itu Mbak Erina. Sejauh ini animo masyarakat seperti apa? Berapa persen yang sudah melakukan? Ya, alhamdulillah berdasarkan data yang kami ketahui sejak tanggal 11 Desember 2022 yang lalu, untuk kendaraan yang memanfaatkan kebijakan ini sebanyak sekitar 3,5 juta
objek kendaraan. 3,5 juta objek kendaraan di Jawa Timur di ya? Di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Kemudian untuk BBN, BBN 2 gratisnya kita telah membebaskan sekitar 210 miliar. Kemudian dari pajak kendaraan bermotor kita telah menerima 1,9 triliun. Ya, dari untuk pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama untuk penyerahan kedua secara gratis. Kemudian dari pemanfaatan mikrolet atau angkutan umum dan ojek online ini ada sekitar maaf ya, saya melihat datanya dulu, sekitar 15.346 objek kendaraan. Harapannya akan bertambah lagi ya, harapannya akan bertambah dan kami sudah memberikan pembebasan pajak sebesar sekitar 3,2 miliar. Luar biasa. Jadi luar biasa dari animo masyarakat ya, karena terbukti ini memang betul-betul ingin memberikan keringanan kepada masyarakat Jawa Timur. Ya, Oke, yang mungkin nanti akan jadi pertanyaan adalah apakah ini akan mengurangi potensi pajak di Jawa Timur? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Baik pemirsa, untuk Anda jangan lupa, terutama untuk masyarakat Jawa Timur, akan ada pembebasan pajak daerah khusus tahun ini sampai tanggal 15 Desember 2022. Kembali lagi kita membahas mengenai pembebasan pajak daerah ini. Yang kita bahas malam hari ini adalah kendaraan bermotor. Ya, oke. Kali ini kita ke Bapak AKP Eleng dulu di sini, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya kan adanya kebijakan ini, pengesahannya akan seperti apa, Pak? Baik, jadi tentunya pengesahan ini adalah suatu hal yang wajib ya Mbak. Jadi pengesahan itu harus dilakukan juga di samsat-samsat induk nantinya. Jadi tergantung pengesahan nanti yang di mana yang dilakukan. Ada yang menggunakan elektronik, ada yang menggunakan langsung yang 5 tahunan langsung datang dia ke samsat induk. Jadi sesuai data yang kita terima juga karena mumpung saat ini diadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, manfaatkan. Karena apa? Itu guna untuk registrasi kendaraan identifikasi yang valid dengan data di kepolisian. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa aja, terus untuk nantinya untuk pengurusannya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pengurusan di Samsak Indo sendiri kita dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya berbeda setiap pelayanan dari yang pengurusan pajak 5 tahun, tentunya kendaraan dengan orangnya disertai identitas kendaraan personal tersebut harus dibawa dengan kelengkapannya. Kalau untuk pengesahan 1 tahun sekali saja, dia bisa dilakukan melalui e-channel. Oh, kalau satu tahun sekali lebih mudah menggunakan e-channel aja? Ya, kita ada program, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Program itu bisa dari program, ada yang dari, kita juga ada program samsat unggulan di beberapa tempat, juga ada samsat keliling, ada drive-thru dan walk-thru. Jadi layanan samsat unggulan kita tersebar di berbagai macam yang ada di Jawa Timur. Sejauh ini sebenarnya untuk pemutihan kendaraan bermotor ini apa yang menjadi halangan kalau dari masyarakat Jawa Timur? Rata-rata dari mereka yang tidak memenuhi syarat itu yang seperti apa? Dari ibu atau bapak deh, bapak. Persyaratan yang seperti apa ini, Mbak? Misalnya mungkin ada, ini kan ada pastikan dengan term and condition ya, ada syarat tertentu yang bisa dibebaskan pajaknya. Rata-rata kalau dari masyarakat Jawa Timur yang mereka mungkin tidak memenuhi syaratnya yang seperti apa misalnya? Secara normatif ya, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor itu pasti harus melengkapi persyaratan yang ditentukan. Apakah itu ada kebijakan pemutihan atau tidak, itu harus tetap mempergunakan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya untuk pembayaran tahunan ya, tahunan itu 1 tahunan ya maksudnya. Jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor itu kan ada 2 ya, yang tahunan dan yang 5 tahunan. Nah, yang tahunan itu mungkin diperlukan identitas diri, apakah itu KTP, apakah itu SIM, apakah itu apa namanya, kendaraannya pun harus dihadirkan. Kemudian STNK-nya ya, seperti itu untuk kendaraan yang 1 tahunan seperti itu. Kalau yang 5 tahunan pasti akan ada tambahan persyaratan ya Pak, seperti BPKB dan lain sebagainya. Jadi seluruh pelayanan terhadap pajak kendaraan bermotor ini secara normatif memang harus dilakukan dengan persyaratan tertentu. Jadi selama ini ya alhamdulillah masyarakat masih patuh ya terkait dengan persyaratan tersebut, dan ini
berimplikasi kepada penerimaan pendapatan asli daerah kita seperti itu. Oke, Ibu, untuk kalau yang ojek online mungkin ada syarat khususnya, harus memberikan surat pernyataan atau seperti apa? Oh iya, iya. Mungkin Jadi, dari Pak Elang. Monggo. Sama saja. Ya, kita satu atap jadi kadang sama langsung menjawab. Jadi ojek online itu sendiri silakan datang langsung ke Samsat Induk. Nanti di situ di informasi kita di layanan nanti disertakan silakan legalitas dia sebagai ojek online. Pertama dia ada capture dia sebagai identitasnya benar legal. Dan dua, dia memang ada rating bintang itu dan memang dia memang pelaksana akun tersebut. Dan kendaraan yang pastinya harus hadir dengan identitas si orang tersebut atas nama di ojol tersebut. Bukan mantan ojek online ya, Bukan. tapi masih berjalan ya. Bukan Akun yang masih aktif. Akun yang masih aktif. Akun yang masih aktif. Oke, kita ke Pak Wayan di sini. Pak, bisa dijelaskan fungsi dan juga dari asuransi kecelakaan yang tadi Bapak sempat ceritakan juga mengenai sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDKLJ. Baik, terima kasih Mbak Anina. Seperti apa yang tadi saya sampaikan tadi, pada saat masyarakat ke kantor Samsat selain membayar PKB maupun BBNKB juga membayar SWDKLJ. Fungsi dari manfaat dari masyarakat membayar SWDKLJ adalah sebagai pemilik kendaraan mengalihkan risiko kepada pemerintah dalam ini Jasara Harja bila kendaraan tersebut menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Artinya asuransi pihak ketiga. Saya membayar SWDKLJ, dengan sendirinya saya mengalihkan bila kendaraan saya menimbulkan kecelakaan di jalan, misalnya menabrak orang, menabrak pejalan kaki. Kalau pejalan kaki kan tidak pernah membayar SW. Tapi dengan pemilik kendaraan membayar SW, berarti pemilik kendaraan mengalihkan risiko itu kepada pemerintah, dalam ini kepada Jasara Harja. Atas akibat dari kecelakaan itu misalnya biaya perawatan, atau mohon maaf meninggal dunia. Nah itu risiko, itulah fungsi dari SWDKLJ itu. Kalau boleh tahu Pak, adakah nilai besarannya? Baik, karena Jasara Harja mengemban amanah undang-undang, artinya ada besaran nilai SW, ada besaran nilai santunan. Kalau besaran nilai SW berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang sekarang berlaku nomor 15 dan 16 tahun 2017, salah satunya misalnya sepeda motor itu 35.000 per tahun. Nah, gunanya seperti tadi, karena kita berbicara kecelakaan, nanti berbicara musibah. Bila terjadi musibah kecelakaan, pemerintah menyiapkan nilai santunan untuk biaya perawatan maksimal 20 juta. Kalau mohon maaf, kalau meninggal dunia itu 50 juta. Baik. Gitu. Baik. Kalau untuk urusan sendiri Pak, kalau misalnya ada musibah seperti itu, kira-kira bagaimana kita harus melapor, harus kemanakah, harus seperti apa? Karena kadang-kadang nggak banyak masyarakat itu tahu bahwa kita memiliki kemudahan bantuan dari Jasara Harja. Baik, terima kasih. Yang jelas semua tidak berharap terjadinya musibah kecelakaan. Bila terjadi suatu musibah kecelakaan, yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat atau keluarga yang mengalami musibah kecelakaan, laporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini kalau kecelakaan di lalu lintas, kecelakaan di jalan raya adalah polisi lalu lintas. Kenapa? Karena syarat wajib dalam proses kami melayani masyarakat korban kecelakaan harus ada laporan polisi. Itu. Jadi laporkan kejadian itu ke kepolisian, nanti kami tinggal melayani masyarakat. Baik, berarti itu harus diidentifikasi dari kepolisian sendiri ya. Kalau dari kepolisian sendiri Pak, mana-mana yang sekiranya ini masih bisa mendapatkan tanggungan dari Jasara Harja, mana yang ini tidak bisa? Gitu. Jadi tadi disampaikan Pak Wayan juga, pertama kita harus bikin laporan ke polisi juga. Dari laporan polisi itu nanti kita identifikasi dulu di tindak lanjut. Nanti ada pemeriksaan dari penyidik dulu terkait dengan mana kejadian tersebut, kronologi ceritanya seperti apa. Setelah itu kita identifikasi, baru nanti kita koordinasi kembali ke Jasara Harja, manakah yang boleh ditanggung. Nah, yang pasti kalau kecelakaan tunggal itu tidak bisa. Kecelakaan tunggal tidak bisa ya Pak? Ya, betul ya Pak Wayan ya. Oke, kali ini kita beralih ke Ibu Wida sendiri. Tadi kita sempat bilang nih Bu, ini kan akan ada pemutihan sampai 15 Desember 2022. Apakah tidak mengurangi nantinya untuk pendapatan daerah di Jawa Timur, Bu? Ya, begini ya Mbak ya. Sebetulnya tujuan daripada kebijakan pembebasan ini adalah yang pertama sebagai bentuk perhatian dari Ibu Gubernur ya untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan
dampak dari COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, masih dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini. Kemudian juga untuk menghadapi daripada dampak naiknya harga BBM ya pada bulan September yang lalu. Nah, sebetulnya terkait dengan kebijakan ini, karena ini bentuk kepedulian, ini berupa kebijakan, maka segala sesuatunya pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau ya, untuk memberikan perhatian atau kepedulian kepada masyarakat. Dan feedback yang kita peroleh sebetulnya tidak hanya masalah apakah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga validitas data kendaraan bermotor ya. Betul nah, seperti itu. Jadi validitas kendaraan bermotor ini terkait dengan fungsi dari kepolisian lantas berupa registrasi identifikasi. Kemudian juga dari Bapenda ini terkait dengan, karena kami juga melakukan kegiatan sosialisasi secara meluas ya. Mulai layanan-layanan unggulan, pengembangan inovasi kami, bahkan kami saat ini berusaha untuk bersinergi, berkolaborasi sesuai dengan jargon Ibu Gubernur ya. Saat ini IKI, inisiatif, kolaborasi, dan inovasi itu selalu kami tekankan untuk bisa memberikan segala sesuatunya pada masyarakat agar masyarakat itu lebih mudah, lebih percaya, lebih trust kepada kita. Kemudian semuanya bisa feedbacknya ke arah yang positif terhadap penerimaan pendapatan kita. Sampai saat ini memang untuk penerimaan pendapatan Provinsi Jawa Timur dari sektor PKB dan BBNKB ini memang sekitar kurang lebih 50% kontribusinya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya apa? Segala bentuk kepedulian Ibu Gubernur tadi yang mulai dari 1 April sampai 15 Desember nanti semuanya itu bisa tercover dengan baik seperti itu. Oke, baik. Kita baca pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp ya. Untuk pemirsa kita buka pertanyaan dan juga pernyataan di 0813-581-61388. Kali ini sudah ada yang bertanya, saya domisili di Sidoarjo tapi saya sekarang posisi di Pangkalan Bun, Kalimantan. Apa ada cara untuk membayar pajak tanpa harus pulang? Apa ada solusi untuk saya? Ya. Seperti ini apa? Dari mana? Beliau dari Jawa Timur? Jawa Timur, Sidoarjo. Tapi kali ini beliaunya sedang ada di Kalimantan. Ya, jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor ini kan pengembangannya sudah semakin luas ya, baik melalui PPOB, Payment Point Online Banking, bisa dilakukan di Indomaret, kemudian di Alfamaret, kemudian di Gria Bayar. Kalau yang melalui e-channel bisa melalui Tokopedia, Link Aja, dan lain sebagainya. Dan itu bisa berlaku secara nasional. Jadi kapanpun asalkan data itu benar, kemudian memiliki identitas yang benar ya, artinya identitas dari Jawa Timur ya, kemudian NIK-nya juga Jawa Timur, insya Allah di dalam melaksanakan kegiatan pembayaran pajak dimanapun berada, data itu benar dimasukkan di dalam aplikasi Tokopedia maupun Link Aja, itu bisa di-cover dengan baik seperti itu. Saya nambahin ya. Boleh. Monggo, silakan. Terkait dengan pembayaran tadi bisa dilakukan di tempat tersebut, digarisbawahi apabila itu dilakukan pembayaran dalam 1 tahun. Apabila 5 tahun tidak bisa dilakukan melalui gerai tersebut. Hanya 1 tahun terakhir ya. Jadi pemutihan ini juga hanya 1 tahun terakhir. Di tahun terakhir. Di tahun terakhir maksudnya. Oke, baik. Dengan kemudahan teknologi ini tentunya walaupun dimanapun tetap bisa melaksanakan. Bisa. Jadi tidak perlu khawatir asalkan itu tadi ya, warga masyarakat Jawa Timur. Untuk pertanyaannya masih banyak banget yang masuk ini. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Dan untuk pemirsa tentunya masih kita tunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya di 0813-581-61388. Bu, ini ada pertanyaan satu lagi mungkin kita bisa ini nih untuk tanyakan ya. Dari Ridwan di Tuban, tolong untuk pembayaran pajak tiap tahunan tidak perlu KTP asli sesuai yang tertera di STNK. Oh, ini harapannya ya, jangan dipersulit pembayaran pajaknya, bukan pertanyaan nih Bu. Gimana Bu? Ada komen mungkin dari Pak Elang nih. Masuk lagi, kalau kendaraan itu harus memiliki kendaraan itu langsung didaftarkan dan pemilik langsung daftarkan. Kenapa tadi balik lagi untuk registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Jadi untuk mengetahui validitas tersebut, apabila di jalan raya nanti sekarang penegakan hukum yang menggunakan etle, nah kita melihatnya dari situ. Apabila berbeda, nanti salah sasaran jatuhnya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga manfaat yang lainnya nih Pak. Takutnya disalahgunakan juga ya dengan adanya identitas yang berbeda ini. Karena kebanyakan orang-orang kalau nggak mau ngurus seperti itu. Ada lagi nggak Pak kejadian-kejadian yang mungkin ini bisa menggerakkan untuk, nah inilah fungsinya itu kenapa harus namanya sama gitu. Ya, intinya dalam program pemutihan pajak kendaraan ini masyarakat segera manfaatkan karena ini banyak sekali dampaknya terkait dengan BBN 2
kendaraan bermotor tersebut segera dibalik nama mumpung gratis. Kenapa? Karena validitas kendaraan apabila ada atlet tersebut penegakan hukum di lapangan ternyata pemiliknya berbeda, nah itu kan akan merugikan sendiri si pemilik yang lamanya. Betul, itu pemirsa ya. Oke, lanjut nih, mau tanya tentang STNK yang mati, apakah bisa dihidupkan kembali? Apakah ada batas maksimal matinya? Dari Catur Benowo. STNK-nya mati berapa tahun, Mbak? Ini tidak disebutin sih. Batasan maksimal matinya berapa? Kalau justru bertanya ya. Kalau menurut, kira-kira yang bisa diputihkan berapa lama? Kalau menurut Perpol 84 nomor 7 tahun 2021, sekarang kita lagi digalakan juga. Apabila masyarakat tidak atau wajib pajak tidak melakukan identifikasi 5 tahun ditambah 2 tahun registrasi tersebut, maka rencana akan dihapuskan registrasi tersebut. Dan menurut pasal di ayat 3 tersebut tidak bisa ditimbulkan kembali. Jadi kendaraan itu nanti kendaraan bodong nanti. Bodong tuh. Bodong nggak ada udah. Dihapus kendaraannya. Ayo pemirsa. Ayo. Mumpung masih ada 3 hari lagi. Masih ada 3 hari lagi ya. Mungkin nanti bisa konfirmasi juga nanti permasalahannya. Saya yakin ini beda-beda nih untuk masyarakat Jawa Timur ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Optimis Jatim Bangkit. Semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Tentunya untuk Anda pemirsa yang optimis untuk Jatim Bangkit sebagai masyarakat Jawa Timur wajib untuk membayar pajak. Kalau misalnya ada pemutihan, kenapa nggak langsung aja ya datang? Kemana nih Bu kalau boleh tahu nantinya untuk pengurusannya sendiri? Pengurusan tentunya di layanan-layanan Samsat Induk ya di seluruh Jawa Timur. Kita tersebar di 38 kabupaten kota, ada 48 kantor bersama Samsat, 46 kantor bersama Samsat yang ada di wilayah kabupaten kota dan 2 Samsat di kepulauan, yaitu Samsat Kangean dan Samsat Bawean. Seperti itu. Juga tersebar layanan-layanan unggulan di lokasi-lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak secara tahunan. Baik. Ini sudah ada yang terhubung oleh kita melalui line telepon. Halo, selamat malam. Optimis Jatim Bangkit. Halo? Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak siapa? Bapak Jamal. Bapak Jamal di Gresik. Baik, Bapak pertanyaannya silahkan Pak. Untuk siapa nih Pak? Ini saya akan mau mengajukan Mbak ya. Saya beli sepeda motor itu bukan atas nama saya. Ini mau saya ajukan kemudian balik nama. Gimana Mbak? Iya, baik. Nama. Baik. Ada lagi Pak pertanyaannya? Oke. Ini kan ini Mbak, ini kan tahunnya itu tahun masih dicek sepertinya. Baik, halo Bapak. Ya, halo. Baik. Mungkin bisa langsung dijawab nih Pak ya. Bagaimana nih, Mas Elang mungkin? Saya jawab dari pertanyaan Pak Jamal tadi, sepeda motornya bukan atas nama. Nah, terus mau dibalik nama. Nah, itu bisa dilakukan Pak. Bapak silakan datang ke Samsat Induk, Bapak datang ke Gresik, nanti di sana Samsat Gresik, Bapak datang dengan kendaraannya dan identitas Bapak tentunya KTP. Nanti di sana akan dilakukan prosedural biaya balik nama kendaraan bermotor mulai dari cek fisik, diverifikasi, pemblokirannya dicek, data kendaraan tersebut Bapak udah diblokir belum dengan yang sebelumnya. Nanti proses sampai dengan penyelesaian TNKB dan SNK yang tercetak begitu Pak. Oke. Jadi mumpung masih bisa dan biaya balik nama tersebut gratis sampai dengan 15 Desember. Manfaatkan sebaik mungkin pemirsa. Dan untuk Anda juga yang masih memiliki pertanyaan boleh terhubung melalui line telepon yang nomornya tertera pada layar Anda, atau mungkin kalau malu-malu bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di 081358161388. Untuk pertanyaannya sudah ada yang masuk nih. Apakah bisa bayar pajak sekarang sedangkan pajak kendaraannya masih jatuh tempo bulan Januari? Nolong start Bu, pengen ikutan pemutihan. Wajib pajak yang patuh beneran ya. Terlalu patuh. Jadi sebetulnya untuk ketentuan pembayaran pajak boleh 3 bulan sebelumnya atau sampai 6 bulan sebelumnya.
Bahkan bisa sampai 6 bulan sebelumnya itu bisa dilakukan. Bisa Bu, bisa saya dilakukan cek deh kalau gitu ya. Boleh dilakukan pembayaran pajak, tapi ya sekali lagi persyaratan harus lengkap seperti itu. Nah ya, oke. Halo, selamat malam, Optimis Jatim Bangkit. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Bapak Haji Maskur di Ngadi Mulya, Sukoharjo, Pasuruan. Pasuruan, baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Apakah pemutihan masih berlaku, Mbak? Yang pertama. Masih yang kedua, Bapak? Ya. Yang kedua, kalau balik nama itu kenapa BPKB-nya itu kok nggak langsung keluar seperti STN? Oke. Nggak langsung jadi seperti STN gitu loh, Pak. Baik, baik. Sudah Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa nggak langsung, tadi kalau menjawab pertanyaannya Bapak tadi, apakah masih berlaku sampai 15 Desember 2022 Bapak? Dan ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Elang nih, BPKB kenapa tidak secepat STNK? Beli kendaraan bermotor juga begitu Pak saya. Gimana nih? Jadi ada tipe kendaraan ya, lihat dulu Mbak. Kalau kendaraan yang memang masuk kategori CBU atau kendaraan dari luar memang ada terkendala, ngecek dulu di registrasinya kendaraan dari cukainya atau kendaraan dari mananya, kita masih menunggu dulu. Ya. Nah, kita harus memvaliditas dulu dengan data yang kita ada di Korlantas. Jadi proses itu harus kita lalui dulu. Mungkin kadang juga ada terkendala, mungkin material kemarin mungkin lambatnya, tergantung lamanya. Sebenarnya nggak terlalu lama, mungkin Bapak masing-masing samsat atau di tempatnya pengurusannya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin penyampaiannya tidak yang Bapak terima. Baik, oke, sudah terjawab ya. Tapi itu normal ya Pak ya sebenarnya? Iya. Oke, kalau dari Jasara Harja sendiri sebenarnya dengan ada kebijakan ini Pak, berpengaruh nggak Pak nantinya untuk kedepannya? Terima kasih. Kami pihak Jasara Harja, seperti apa yang disampaikan Ibu Neneng tadi, bahwa pemerintah daerah sudah sangat memikirkan. Artinya dengan kondisi yang sekarang, pandemi, terus ada dan lain sebagainya, pemerintah daerah dalam ini Ibu Gubernur memberikan kebijakan di dalam pembebasan yang tadi disampaikan. Nah, kami sebagai mitra kerja di Samsat, kami juga mendukung kebijakan beliau. Artinya Jasara Harja ikut membebaskan sanksi denda yang tahun lalu dan tahun-tahun yang lewat. Wow. Artinya gitu. Jadi kita ikut mendukung program Ibu Gubernur. Baik, luar biasa. Halo, selamat malam, Optimis Jatim Bangkit. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Anita dari Surabaya. Anita, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Saya tadi dengar penjelasan di Optimis Jatim Bangkit ini. Terus tadi saya sempat dengar ini, ada yang baru ya. Apa tadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu kalau saya boleh tahu itu sebetulnya apa ya fungsinya untuk pembayar pajak gitu? Apakah kita ditagih baru lagi atau bagaimana? Oke, baik. Ini yang tidak diketahui, dikira ini baru Pak ya? Oke, itu saja Ibu pertanyaannya? Iya, Oke, terima kasih Bu Anita. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak tahu kalau itu ternyata termasuk di dalamnya ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Anita. Sebenarnya SWDKLLJ atau iuran Jasara Harja yang lebih simpelnya, atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu sudah dilakukan sejak berdirinya kantor Samsat. Artinya mungkin Ibu Anita bisa pada saat membayar pajak di kantor Samsat, Ibu Anita mendapatkan namanya notis pajak. Nah, di dalam notis pajak itu ada tercantum PKB dan SWDKLLJ atau JSW Jasara Harja gitu. Nah, kan karena panjang mungkin di tingkat itu. Nah, nilainya itulah yang dikenakan oleh Jasara Harja. Nah, besaran premi tersebut mengacu dari yang tadi saya sampaikan, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang sekarang berlaku adalah terakhir Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017. Itulah itu sudah include satu
di dalam kantor Samsat. Oke, jadi itu nggak perlu bayar lagi, sudah include Ibu. Mungkin kadang-kadang kurang tahu kira-kira apa saja sih yang kita bayar, itu manfaatnya yang kita dapatkan. Itu yang kadang-kadang masyarakat kurang teliti untuk cari tahu atau mungkin membaca. Ini untuk Bapak Ibu, kalau untuk ojek-ojek pengkolan yang mungkin tidak terdaftar atau motor-motor tua seperti itu, ini gimana Bu? Ya, sekali lagi kita sasarannya adalah angkutan umum penumpang ya, dan ojek online yang memang terverifikasi di akun ya. Jadi yang memiliki akun itu ya, kemudian identitasnya jelas gitu ya, itu yang menjadi sasaran kami. Nah, untuk yang di pengkolan-pengkolan dan lain sebagainya yang tidak terdata dengan jelas, tentunya tidak bisa ya. Kalau misalnya mereka mungkin bisa mendaftar, barangkali ya, mendaftar untuk membuat akun untuk menjadi ojek online, itu bisa kita terima asalkan mereka bisa membuktikan bahwa mereka punya akun dan sedang aktif saat ini, seperti itu. Kalau untuk mikrolet yang sudah mati lama Bu, seperti apa? Mikrolet mati lama ya. Mati lamanya berapa lama juga nih? Karena kita kira-kira ya Pak ya, 5 tahun mungkin. 5 tahun itu ya sebenarnya di data itu masih ada 5 tahun. Di data itu masih ada, belum masih dihapus bisa, ya? Belum dihapus. Dan kebijakannya juga masih menunggu dari pimpinan, tapi sudah disosialisasikan bahwasannya 5 tahun ditambah 2 tahun per pajak STNK itu baru dihapuskan. Tapi sejauh ini masih bisa apabila mau dia mengurus pajak berarti masih bisa. Masih bisa kalau 5 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun dan sudah dihapuskan, ini benar-benar tidak bisa diapa-apakan lagi. Betul. Wow. Baik, Bu, ini kan kalau kita lihat banyak juga ada pertanyaan bahkan masuk, apakah ada program pemutihan seperti ini lagi tahun depan? Karena program pemutihan ini tiap tahun selalu ada loh. Takutnya Bu, masyarakat Jawa Timur nantinya itu kayak jagani gitu ya kan. Ntar aja nunggu pemutihan. Bisa kami jelaskan sedikit ya Mbak Erina, bahwa ini sifatnya kan kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh Ibu Gubernur. Tentu saja yang kelihatannya sepanjang tahun ada itu karena memang pandemi COVID-19 ini kan sudah terjadi sejak 2019 akhir ya. Kemudian di 2020 begitu tinggi-tingginya, bahkan sangat berdampak kepada aspek ekonomi masyarakat dimanapun berada. Bahkan ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kebijakan pembebasan pajak daerah ini atau biasa disebut pemutihan ya, kalau bahasa legalitas formalnya adalah insentif pajak daerah, yang memberikan insentif, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memang betul-betul telah berkontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, maka seharusnya tidak bahasa Jawanya jaga nih gitu. Karena ini bersifat kebijakan. Belum tentu juga di tahun depan ada kebijakan ini. Maka pada tahun 2022 ini memang istimewa sekali karena terus berulang begitu ya, karena memang kondisi yang memungkinkan untuk itu, memungkinkan untuk Ibu Gubernur memberikan kepedulian dan perhatian kepada masyarakat di Jawa Timur. Jadi saya kira manfaatkan saja yang ada sekarang sesegera mungkin gitu ya terkait dengan kebijakan ini, karena belum tentu tahun depan itu ada lagi. Karena sejatinya juga sebagai masyarakat Jawa Timur ini wajib membayar pajak, karena ini juga untuk nantinya pembangunan di Jawa Timur, ya kan, perekonomian juga yang nantinya akan berputar, saling membantu satu sama lain. Multiplier efek ya tadi yang Mbak Erina sampaikan. Baik, ini sudah ada yang masuk lagi dari Nono di Malang. Mohon pemutihan diperpanjang sampai akhir Desember, karena baru tahu katanya. Baik, lalu ada lagi, ada yang terhubung melalui line telepon. Halo, selamat malam, Optimis Jatim Bangkit. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Eko, Surabaya. Oke, silakan pertanyaannya Bapak. Iya, Mbak mau kalau per biaya balik nama BPKB Surabaya itu kan ada wilayah timur sama barat. Iya. Nah, itu apa mesti harus jabut bendel gitu loh Mbak, soalnya kan seharusnya kan sesama Surabaya kan. Betul, ada perbedaannya ya Pak ya. Iya, baik. Ini gitu jadi beberapa masalah juga untuk masyarakat Surabaya yang kadang-kadang bingung nih Pak kalau yang seperti ini. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Optimis Jatim Bangkit, persembahan dari kantor bersama Samsat Jawa Timur.
semangatmu. Jawa Timur ayo maju, optimis jatuh. Baik, di segmen terakhir ini pembebasan pajak daerah untuk masyarakat Jawa Timur khusus untuk tahun 2022 ini adalah kendaraan bermotor sampai tanggal 15 Desember 2022. Tadi ada pertanyaan terakhir yang melalui line telepon dari Pak Eko di Surabaya. Ini pencabutan berkas Pak, karena Surabaya ini ternyata tadi ada dari barat dan timur. Ada perbedaan wilayahnya Bu. Mungkin bisa singkat nih Bu menjelaskannya. Singkat ya. Jadi di Surabaya ini ada 4 wilayah yang memang terbagi, wilayah Samsat Surabaya Timur, wilayah Samsat Surabaya Selatan, wilayah Samsat Surabaya Barat, dan wilayah Samsat Surabaya Selatan. Ya, Barat, Utara, Timur, Selatan, seperti itu. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki data potensi pajak kendaraan bermotor, dan proses verifikasi daripada keabsahan daripada pajak kendaraan bermotor itu sendiri terhadap kendaraan bermotor itu sendiri menjadi validitas dari masing-masing wilayah tersebut. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Elang. Sehingga memang ada proses yang harus dilakukan seperti itu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Seperti itu. Monggo silakan Pak Elang Jadi sedikit menambahkan, memang sejatinya itu di luar wilayah masing-masing Samsat yang tadi ada. Itu harus cabut berkas ke luar wilayah. Memang harus seperti itu. Karena itu sendiri tertuang di PNBP, di situ tertera di pasal 76 tahun 2020. Jadi semua aturan itu sudah dari situ, Mbak. Baik. Oke, mungkin terakhir ini harapannya kalau dari Pak Iwayan, Pak, dengan adanya pembebasan pajak kendaraan bermotor sampai tanggal 15 Desember 2022. Terima kasih. Kalau kami dari Jasara Harja, mari masyarakat se-Jawa Timur yang belum memanfaatkan, masih sisa 3 hari lagi, manfaatkan kesempatan itu, belum tentu tahun depan ada lagi. Betul, baik. Kalau dari Pak Elang? Jadi dari Polri kami mendukung sepenuhnya program Ibu Gubernur terkait dengan hal tersebut, manfaatkan segera karena terkait dengan validitas registrasi kendaraan bermotor sepemilik kendaraan. Jangan sampai itu untuk membuat wajib pajak aman dan nyaman berkendara di jalan raya. Betul. Tetap jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Setuju, tetap jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas ya Pak. Jadi kalau ada nantinya ada operasi zebra nggak perlu takut-takut Pak ya? Nggak perlu takut, karena kita pajak, selalu membayar tertib. Wajib pajak. Oke, kalau dari Ibu sendiri Bu? Kalau dari kami, dari unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, tentunya mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk segera memanfaatkan kebijakan ini, karena pada prinsipnya kalau kita menjadi wajib pajak yang patuh, insya Allah apresiasi itu akan datang. Betul. Ya. Jadi jangan menunggu tahun depan ya, apakah ada pemutihan atau tidak, tapi lakukan sekarang yang terbaik untuk Jawa Timur. Boleh dikasih tahu lagi Bu, apa saja nanti yang akan dapat pembebasan? Sanksi administrasi? Sanksi administrasi untuk sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian pembebasan bea balik nama untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta yang terakhir adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor 100% untuk kendaraan angkutan umum penumpang dan ojek online. Yang 100% hanya untuk mikrolet dan juga ojek online. Ditunggu sampai 15 Desember 2022, datang langsung ke kantor Samsat terdekat masing-masing di kota atau kabupaten Anda. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Iwayan, Pak AKP Elang dan juga Ibu Widaningrum untuk hadir memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya pemutihan ini diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Timur, merasakan keringanannya seperti apa, dan nantinya juga ke depannya bisa menjadi masyarakat yang taat membayar pajak, karena ini untuk pembangunan dan juga perekonomian di Jawa Timur yang kita sebagai masyarakat Jawa Timur akan merasakannya. Oke, dan tentunya juga terima kasih banyak untuk kantor bersama Samsat Jawa Timur yang sudah mengadakan acara pada malam hari ini. Saya Rina Koto pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir, cobaan pasti berlalu atas izinnya.
cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan